من يلومني في غرامي Mari kita ikuti pembacaan manaqib Abuya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki yang akan dibacakan oleh Sahibul Fadilah Bapak Kiai Haji Ali Rohbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membacakan biografi atau manaqib Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib dan biografi ini Allah memberikan kita keberkahan demi keberkahan yang didatangkan untuk kita para alumni, para muhibbin. Keberkahan ini tidak lain keberkahan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib atau biografi singkat Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah abad 21 Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ditulis oleh Hay'ah As-Sofa Al-Malikiyah. Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota suci Makkah tahun 1365 Hijriah atau tahun 1945 Masehi. Pendidikan pertama beliau adalah di Madrasah Al-Falah Makkah Al-Mukarramah. Ayah beliau As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani merupakan guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di halaqah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah yang tempatnya cukup terkenal dekat pintu Babus Salam. Setelah As-Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus sang ayahanda tercinta. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah dengan mengajar 2 mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di 2 universitas tersebut, hingga beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau yang berada di kawasan Utaibiyah Makkah, dan tidak lama kemudian beliau pindah ke kawasan Rusaifah Makkah. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan-sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi melainkan mempererat hubungan batin, layaknya hubungan orang tua dengan putra-putrinya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit hafizahullah. Aba'uka salasatun, abuka alladhi waladaka, walladhi zawwajaka ibnatah, walladhi allamaka wa huwa afdaluhum.
Bapak Anda itu ada 3. Pertama, bapak yang dengannya Anda terlahirkan di dunia ini. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan Anda. Dan yang ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Anda. Beliaulah yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya. Nasab Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersambung hingga kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu, di dalam penyematan nama beliau disematkan pula nisbat Al-Hasani. Beliau adalah bagian daripada anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk dimuliakan. Sebagaimana hal tersebut disampaikan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Para ahlu bait Nabi adalah manusia-manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka itu adalah para penjaga bumi ini. Madhab Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermadhabkan Malikiyah. Namun kendati pun demikian, Abuya tidak pernah menyuruh para santrinya untuk mengikutinya di dalam bermadhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa santri saja. Abuya juga memanggil beberapa ulama yang bermadhabkan Syafi'i untuk mengajari para santri-santri beliau tentang fikih madhab Imam Syafi'i. Manhaj Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sungguh sangat tidak suka terhadap orang yang fanatik terhadap satu golongan maupun kelompok tertentu. Sebagaimana Abuya juga tidak menyukai kekerasan dan orang-orang yang keras. Sebagaimana pernyataan beliau, akrahu ta'assuba wal muta'assibin wa tasyadduda wal mutasyaddirin. Aku tidak suka terhadap kefanatikan, juga orang-orang yang bersikap fanatik. Dan aku juga tidak suka terhadap kekerasan dan orang-orang yang berbuat keras. Metode tarbiyah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercemin dalam beberapa kalam hikmah beliau, yang antara lain, 1, Abuyah lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Beliau berkata, ana u'allimul akhlaq wal muru'ah qablal ilmi wal kitab. Aku lebih mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Yang kedua, Abuya lebih mengutamakan khidmah daripada ilmu. Beliau kerap kali mengatakan, At-talibul khadum ahsanu indi. At-talibul khadum ahsanu indi minat talibil mujtahid. Santri pengkhidmah lebih baik bagiku daripada santri yang hanya giat belajar tanpa khidmah. Karya-karya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki termasuk ulama yang paling produktif, sehingga banyak menghasilkan karya-karya berupa kitab-kitab yang dijadikan pedoman bagi kaum madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya beliau lebih daripada 100 kitab, baik yang telah dicetak maupun yang masih berupakan manuskrip. Di antara karya Abuya yang sangat populer dan fenomenal adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah. Sebuah kitab berisikan hujah-hujah kuat amalia ahlu sunnah beserta bantahan terhadap para pengkritisinya. As-Safwah sebagai amanah Abuya.
pada bulan Syawal tahun 1423 Hijriah atau berketepatan dengan Desember tahun 2002, Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki berkunjung ke Malaysia. Di dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid beliau yang paling senior, yaitu Kiai Haji Ihya Ulumuddin Hafizahullah, agar membuat wadah bagi para alumni. Tentu amanat ini merupakan usulan pendapat brilian dari Abuya Said Ahmad, putra kesayangan beliau. Dan alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Maret tahun 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu, Surabaya. Santri-santri Abuya tersebut hadir dan sepakat untuk mewujudkan amanah beliau di dalam berdakwah secara berjamaah. Lalu wadah tersebut kemudian diberi nama Hayatus Sofwah. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional atau Mukernas ke-8 tahun 2014 telah diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'ah As-Sofwa Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Sofwah yang berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Hay'ah As-Sofwa Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki tidak kurang dari 21 kantor cabang atau niqabah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih dari 900 para kiai, para habaib dan para pejuang agama Islam. Karomah Abuya, di antara sekian banyak karomah Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah. Atamanna minallahi ayyaqbidha ruhi baina tullabi wa kutubi wa ana shaim. Saya memohon kepada Allah agar rohku dicabut ketika berada di tengah-tengah santri dan kitab-kitabku dan aku dalam kondisi berpuasa. Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki wafat kembali ke haribaan Allah hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau berketepatan tanggal 30 Oktober tahun 2004 Hijriah. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan sedang ditunggui oleh para santri beliau. Semoga kita sebagai santri dan pecinta Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki selalu mendapatkan barokah dan madat Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Abuya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kunnitin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh Sayyidil Walid Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Lahumul Fatihah. Demikian pembacaan biografi atau manaqib singkat dari guru kita Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Akhirul kalam, hadza wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.